ditampakkannya bercahaya. Malam dimulai dari tenggelamnya matahari hingga terbitnya fajar. Jadi malamnya mulai maghrib sampai subuh itu namanya malam ya. Jadi kalau qiyamul lail itu mulai dari maghrib sampai subuh. Itulah qiyam gitu. Nah kalau siang kayak dari subuh sampai maghrib. Ramadan itu kan dua rangkaian ya, siang dan qiyam. Dan dua-duanya sama-sama penting. Hadisnya juga sama, persis sama. Yang membedakan satu qiyam, satu siang. Satu man shoma Ramadan, yang kedua man qoma Ramadan. Kesananya sama, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, dari situ kemudian para ulama menyimpulkan bahwa bersungguh-sungguh di bulan Ramadan itu bukan hanya siangnya. Nah, kalau di siang hari kita bisa sungguh-sungguh nahan gitu kan. Nah, yang sering lewat adalah malam ini, siangnya. Nah, tapi tidak ada informasi pasti apakah turunnya Lailatul Qadar itu pada awal malam, pertengahan malam, atau akhir malam. Karena tidak ada informasi pastilah, maka kemudian kita disuruh mencari, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Nah, tadi ada yang udah ngomong ya, Pak. Pilihannya cuma dua. Kalau nggak Lailatul Qadar, Lailatul Qadar ya. Nah, kita tentu kepengen Lailatul Qadar, bukan Lailatul Qadar ya. Nah, sementara itu kata qadar menurut para ulama berarti kemuliaan. Kemuliaan. Karena Allah telah menurunkan Al-Qur'an sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, sekaligus mukjizat terbesar para nabi dan rasul pada alam tersebut. Jadi Al-Quran adalah mukjizat terbesar. Nah, muncul sebuah pertanyaan yang menjadikan salah satu sebab malam itu menjadi malam kemuliaan itu apa sebenarnya? Ternyata jawabannya adalah Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan. Terus yang menjadikan Ramadan itu mulia apa? Lagi-lagi adalah Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah waktu diturunkannya Al-Quran. Jadi Ramadan itu tadinya biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Hanya menjadi salah satu nama bulan dan itu sudah dikenal sebelum Islam datang. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah. Jadi hanya menjadi nama salah satu bulan saja. Ketika Allah pilih Ramadan itu menjadi waktu diturunkannya Al-Quran, maka Ramadan ini langsung berubah ya, menjadi bulan paling mulia. Nah, sama dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu tadinya hanya sebuah nama malam ya, kan ada siang ada malam. Ya malam biasa ya. Tapi ketika Allah pilih malam itu menjadi waktu diturunkannya Al-Quran, maka malam tadi itu menjadi malam paling mulia. Nah, berarti apa yang menjadikannya mulia? Quran. Innahu laqur'anun karim. Quran itu adalah bacaan yang mulia. Maka semua yang bersentuhan dengan Quran itu jadi mulia. Jibril adalah malaikat yang menjadi perantara diturunkannya Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad SAW.
Malaikat Jibril ini menjadi malaikat paling mulia, Sayyidul Malaik. Diturunkan di kota Mekah, tempat paling mulia. Pada bulan Ramadan, bulan paling mulia. Pada malam Qadar, waktu paling mulia. Jadi tempat menjadi paling mulia, waktunya menjadi paling mulia. Maka siapa saja yang bersentuhan dengan Quran ini, apalagi menjadi sahabat Quran, maka dia akan jadi mulia. Nah, ukurannya apa? Kalau berdasarkan riwayat, Iqra'ul Quran, itu ukurannya Pak. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran itu, kata Nabi kita. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat sebagai syafi', penolong. Nah, nolong dia. Tapi nolongnya enggak tanggung-tanggung. Kan kalau kita nolong orang kan nolong sih kita Pak. Tapi kadang kita nolong itu kan tanggung gitu. Bapak nolong saudara, kebutuhannya 50 juta, Bapak tolong 5 juta. Nolong juga namanya. Tapi Bapak bukan syafi'. Tapi kalau syafi' itu tadinya orangnya masuk neraka, jadi ke surga, itu baru nolong. Tadinya orangnya nggak punya duit, Bapak tolong sampai dia akhirnya diri, nah itu syafi'. Jadi Quran nolongnya nanti nggak tanggung-tanggung Pak, serius lah kira-kira gitu. Tapi syafi'an li ashabi, ashab itu jauh dari sahib ya. Sahib itu sahabat. Jadi Nabi kepengen kita umatnya ini awalnya baca Quran, lama-lama nanti jadi sahabat Quran. Berarti simpulannya apa? Nabi kepengen kita tiap hari berinteraksi dengan Quran. Nah maka rumah yang di dalamnya dibacakan Quran kan rumah itu akan mulia. Saya kan nggak mau tinggal di rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Syaratnya para ulama menyebut bukan hanya surah Al-Baqarah, tapi semua ayat mulia dari Al-Quran itu. Makanya kata Gus Bahar itu, bagaimana mungkin ya neraka yang diciptakan Allah untuk menyiksa orang-orang berdosa gitu ya, akan membakar orang yang di dalam dirinya ada Quran gitu. Nah maka Bapak Ibu, Ramadan ini ayo semangat gitu ya, membersamai Quran. Paksa diri kita untuk khatam. Gak usah dengerin orang-orang yang protes. Gak penting itu baca Quran berkali-kali buat apa juga gitu. Yang penting kita udah memahami ayat-ayat yang kita butuhkan dalam hidup ini. Itu orang pemalas yang mau. Nabi tiap malam khatam. Karena Jibril nemuin Nabi kan tiap malam. Ngapain Jibril nemuin Nabi ya? Untuk bertadarus bersama Nabi. Ya Nabi baca, Jibril koreksi gitu. Nah kalau Nabi kita tiap malam seperti itu, masa ada orang yang ngomong ini kita iyain juga ya, jadi ya. Yang penting kita kan dibuat argumentasi yang nggak logis, yang nggak berdasarkan dalil syar'i gitu ya. Nah kembali ke Lailatul Qadar ya Pak. Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran. Al-Qadar ayat 1. Malam tersebut dipenuhi dengan keberkahan ya. Dipenuhi dengan keberkahan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Barokah itu artinya bertambah. Barokah itu artinya bertambah. Ini supaya gampang ingat. Para ulama menyebut an-nama wa ziyadah, bertumbuh dan bertambah. Nah, untuk gampangnya bertambah. Tadinya pahalanya cuma 10, satu huruf. Karena kita bacanya di malam Qadar, maka jadi ibarat baca Quran 1000 bulan gitu. Nah, ini bertambah kebaikan. Kita sholat awalnya misalnya 1 juta. Tapi karena kita sholatnya pada malam Qadar, jadi ibarat sholat 1000 bulan gitu. Jadi itu namanya barokah, bertambah.
Keluarga yang barokah, tadinya bahagia sebelum menikah, setelah menikah tambah